Hai, perkenalkan, nama saya Putri Wardani. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang algoritma pemrograman. Apa sih itu algoritma pemrograman? Dari mana ya asal muasalnya? Apa saja jenisnya, cirinya, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul pastinya. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman adalah suatu alur yang digunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Serta dalam kegiatan pemrograman algoritma biasanya dianggap sebagai sebuah logika untuk menentukan program yang akan dibuat. Algoritma pemrograman itu sendiri merupakan serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma pemrograman adalah langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah algoritma. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi pada tahun 825 Masehi. Sejarah algoritma modern pertama kali dimulai pada abad ke-9. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi menulis buku tentang algoritma. Pada tahun 1360, algoritma mulai diterapkan untuk menjawab permasalahan komputasi dan juga matematis. Sebuah awal untuk kemunculan algoritma. Pada tahun 1684, algoritma mulai digunakan secara meluas. Kemudian pada tahun 1759, algoritma mulai diakui sebagai metode untuk menyelesaikan masalah. Setelah membahas sejarah, selanjutnya kita membahas ciri-ciri dari algoritma pemrograman. Ciri yang pertama yaitu input. Input merupakan suatu permasalahan yang timbul untuk dicarikan solusinya. Jadi, input ini merupakan sebuah permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian yang kedua ada proses. Proses merupakan langkah-langkah yang harus dilalui untuk pencapaian hasil akhir. Jadi, proses ini merupakan tahapan-tahapan untuk mencapai hasil akhirnya atau tujuannya. Kemudian ada output. Output merupakan hasil dari sebuah pencarian solusi yang didapatkan di bagian akhir. Selanjutnya, instruksi. Instruksi merupakan kumpulan instruksi jelas menjabarkan suatu permasalahan, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Dan yang terakhir itu ada tujuan akhir. Tujuan akhir ini merupakan langkah akhir ketika sebuah program telah mendapatkan hasil akhirnya. Selanjutnya kita membahas karakteristik dari algoritma pemrograman. Ada beberapa karakteristik algoritma yang membuatnya bisa menjalankan program dengan baik. Yang pertama itu jelas, tidak ambigu. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu setiap instruksi yang ditulis langsung bisa dipahami dan tidak membuat orang salah mengartikannya. Yang kedua, punya input yang jelas. Maksudnya, jika memerlukan input atau data, ia harus sudah ditentukan secara jelas.
Yang ketiga itu mempunyai output yang jelas. Hasil dari algoritma juga perlu ditentukan dengan jelas, tidak hanya sekedar dugaan. Kemudian ada finite atau terbatas. Algoritma memiliki langkah-langkah yang terbatas, yang tujuannya untuk memastikan algoritma secepat mungkin menghasilkan output yang diinginkan. Jadi, terbatas di sini maksudnya langkah-langkahnya, karena algoritma itu hasilnya harus secepat mungkin. Kemudian karakteristik yang selanjutnya ada fleksibel atau mungkin dieksekusi. Algoritma tidak boleh mengandung komponen yang tidak universal atau bagian dari teknologi masa depan, yang bertujuan agar algoritma bisa menjalankan tugasnya dengan mudah tanpa hambatan. Karakteristik yang terakhir tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Algoritma harus ditulis dengan instruksi sederhana, sehingga bisa ditulis ulang dengan bahasa pemrograman apapun. Jadi, algoritma itu mudah dipahami dengan menggunakan bahasa apapun. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman memiliki banyak jenis, tetapi di sini kita hanya membahas beberapa saja. Di antaranya algoritma rekursif, yang merupakan jenis algoritma yang akan melakukan pengulangan sehingga sebuah masalah mendapatkan solusi. Yang kedua ada algoritma divide dan conquer, merupakan jenis algoritma yang membagi sebuah permasalahan menjadi beberapa bagian. Tahap dari algoritma ini membagi masalah menjadi beberapa bagian yang sama, kemudian mencari sebuah solusi utama setelah mendapatkan solusi untuk bagian-bagian kecilnya. Jadi pada jenis ini, permasalahan algoritmanya dibagi-bagi lagi agar mendapatkan solusi. Kemudian ada jenis algoritma dynamic programming, yang bekerja dengan cara mencari solusi baru menggunakan solusi lama. Jadi di sini solusi lamanya digunakan dalam mencari solusi yang baru. Kemudian di sini ada algoritma brute force, adalah jenis algoritma dengan konsep paling sederhana. Jadi di sini pengerjaan algoritmanya dikerjakan dengan cara yang paling sesederhana mungkin.